Istana Maimun, terkadang disebut juga Istana Putri Hijau, merupakan istana kebesaran kerajaan Delhi. Istana ini didominasikan warna kuning, warna kebesaran kerajaan Melayu. Pembangunan istana selesai pada tanggal 25 Agustus 1888 Masehi di masa kekuasaan Sultan Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alamsyah. Sultan Mahmud adalah putra sulung Sultan Mahmud Perkasa Alam, pendiri kota Medan. Arsitektur bangunan merupakan perpaduan antara ciri arsitektur Mughal, Timur Tengah, Spanyol, India, Belanda, dan Melayu. Pengaruh arsitektur Belanda tampak pada bentuk pintu dan jendela yang lebar dan tinggi, tapi terdapat beberapa pintu yang menunjukkan pengaruh Spanyol. Pengaruh Islam tampak pada keberadaan lengkungan atau arcade pada atap. Tinggi lengkungan tersebut berkisar antara 5-8 meter. Bentuk lengkungan ini amat populer di kawasan Timur Tengah, India, dan Turki. Dan di Istana Maimun terdapat jelmaan Putri Hijau atau sering disebut Maryam Buntung. Jadi adik-adik, inilah namanya meriam buntung itu. Seperti yang kita lihat, ini patah ujungnya. Cerita meriam buntung ini adalah salah satu cerita legenda. Ceritanya dulu sebelum ada Kesultanan Delhi, ada satu kerajaan namanya Harubaru, letaknya di Delhi Tua. Itu terjadinya sekitar tahun 1612. Jadi Haru mempunyai putra dan putri 3 orang. Yang pertama Mamlak Yajid, kedua Putri Hijau, yang ketiga si Mamlak Kayali. Jadi 2 laki-laki, yang tengah wanita itulah Putri Hijau atau Siti Hanifah. Beliau inilah yang mempersunting Iskandar Muda dari kerajaan Aceh. Tapi karena Putri menolak, akhirnya timbullah peperangan antara Aceh dan kerajaan Putri Hijau yang bernama Haru. Di dalam peperangan itu, kerajaan Putri Hijau ini mengalami kekalahan, maka bersumpahlah si Putri Hijau yang jelma atau menyatu kekuatannya ke meriam ini. Di meriam ini berdentum terus menerus, akhirnya panas, merah, pecah. Jadi bagian larasnya itu tadi mentalnya ke foto ini. Foto ini tidak di sini, ini berada di Sukanalu. Sukanalu nama sebuah desa di dataran tinggi Garut. Singkat ceritanya, kalah kerajaan Putri di Aceh, maka dibawalah si Putri Hijau ini pergi. Tapi sebelum berangkat, Putri Hijau minta syarat kepada Aceh. Yang pertama berhenti serupa itu, kedua telur, yang ketiga kerendang kaca. Jadi dapatlah dipenuhi Aceh 3 syarat, maka dibawalah Putri Hijau ini pergi melalui Sungai Delhi. Sampailah di pusat tasik Jambuaya Utara, ditebarkan Putri Hijau lah ke laut berdiri dan berlindung tadi. Tiba-tiba muncul naga. Si naga ini itu adalah jelmaan nama Putri Hijau yang sulung. Jadi akhirnya disambar si naga kapal Putri Hijau tadi, dibenamnya ke dasar lautan. Baiklah Putri Hijau masih naga itu di laut Aceh. Yang ini kenapa dia di sini setelah berdiri istana Kesultanan Delhi itu dari Delhi Tua dipindahkan kemari karena yang menaklukkan Haru namanya Gauca Pahlawan. Beliau itulah cikal bakal Sultan Delhi yang pertama. Jadi setelah ditaklukkannya kerajaan Putri Hijau ini 20 tahun kemudian, pada tahun 1632 berdiri kerajaan Delhi yang pertama. Jadi Delhi ini pindah 5 kali pindah istananya, di mana pindah itu pindah juga lah meriam ini sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang saja ke Delhi. Dan ini juga seperti kita lihat ini ada pernah itu pemberian tamu. Jadi kemari dengan kepercayaan masing-masing itu ada yang dijaga dan nazar. Seperti air juga ini Sarah, air itu tetap letak di kotornya. Dan ini kita lihat juga ada lubang, ini lubang sumutnya. Jadi lubang sumut ini kan kalau telinga kita nempel di situ itu ada suaranya. Jadi kalau kita hayati seolah-olah seperti ada arus airnya di dalam situ. Jadi begitulah sejarah singkatnya tentang meriam buntung atau Putri Hijau ini.